Untuk teks persuasi, yang wajib kita pelajari adalah pertama, mengidentifikasi jenis saran, ajakan, dan pertimbangan dalam teks persuasi. Pengertian, tujuan, ciri-ciri teks persuasi itu apa? Lalu setelah itu kamu harus mengetahui tentang jenis-jenis teks persuasi. Kemudian yang terakhir adalah fakta dalam teks persuasi. Ketiganya ada di buku paket. Tapi kalau kalian masih bingung, sebenarnya bisa dicari di Google. Nanti Pak Yoga bimbing caranya seperti apa. Yang kedua, untuk UKBM 3.13 adalah menyimpulkan isi teks persuasi. Jadi nanti kalian akan membandingkan dua teks persuasi, lalu dari perbandingan itu dibuat kesimpulan. Satu paragraf saja. Oke. Kita mulai dari kegiatan belajar 1. Bacalah teks berjudul Jagalah Keselamatan di Jalan Raya. Ini tinggal kamu copy ya. Copy. Terus bisa paste. Di sini ya. Oke. Ini adalah contoh teks persuasi. Silakan kalian baca. Setelah kalian baca, silakan dijawab di lembar belajar ya. Mengerjakannya jangan di UKBM tapi di lembar belajar biar mengoreksinya gampang. Apa topik persoalan dalam teks tersebut? Topiknya bisa tentang misalnya kesehatan atau pendidikan atau politik. Nanti kalian cari kira-kira jagalah keselamatan di jalan raya itu termasuk topiknya apa. Terus sebutkan saran untuk persoalan tersebut yang terdapat pada teks. Saran itu misalnya sebaiknya, harus. Silakan kalian cek di buku paket, itu sudah ada contoh-contohnya di buku siswa ya. Halaman ini struktur teks persuasi, halaman 180-an. Di sini ada contoh kata-kata persuasi itu seperti apa. Nah ini. Harus, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, jangan, hindarilah, dan sejenisnya. Oke ya, lanjut. Faktanya, fakta berarti apakah itu benar atau hanya pendapat. Cari yang benar-benar bukan pendapat orangnya, tetapi benar-benar terjadi. Terus menurut kamu, apakah persoalan tersebut perlu diketahui halayak umum? Tinggal jawab ya atau tidak. Apa saran yang akan kamu berikan untuk persoalan tersebut? Sarannya apa? Sebaiknya, harapannya, gitu ya. Nah, dari teks ini ya, dari contoh teks persuasi ini, silakan kalian buat definisi apa yang dimaksud dengan persuasi, apa yang diharapkan penulis, dan mengapa cuplikan teks tersebut disebut persuasi. Setelah kegiatan belajar titik 1, kalian langsung mengerjakan ayo berlatih. Ini ya, tinggal diklik tadi. Tidak bisa, sepertinya. Masih muter. Kemarin di kelas sebelah nggak bisa ya. Coba kita manual, cari secara manual ya. Pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Oke, ini ya. Nggak bisa, jadi kita cari alternatif di ini coba ya.
Nanti Pak geser. Oh ini aja. Ini kemarin pakai ini soalnya. Silakan kalian baca teks ini ya. Pentingnya menjaga kesehatan gigi dan anak. Karena ini nggak bisa dibuka. Pak geser di WA. 8C. Oke. Kalau bahasa saya memang harus banyak membaca ya. Itu apa? Kayak dasar dari literasi. Setelah kalian membaca teksnya, langsung menjawab pertanyaan ini. Apakah teks itu termasuk teks persuasi? Terus dicari buktinya. Ciri-cirinya. Tujuan teks persuasi adalah mengajak. Mana buktinya kalau itu adalah ajakan? Terus ada faktanya. Terus ada kata ajakannya, ya. Setelah ayo berlatih, lanjut ke kegiatan belajar 2. Ini sama dengan yang tadi ya ternyata. Sama dengan kegiatan belajar 1. Nah, sama dengan ini. Jadi kalian tidak perlu, wah kok banyak teksnya. Sebenarnya enggak, ini yang tadi. Cuma bedanya adalah petunjuk mengerjakannya. Jadi kalian disuruh mengidentifikasi paragraf 1, apa isinya, paragraf 2, apa isinya, sampai paragraf 3. Kemudian silakan tulis kalimat persuasinya. Kalimat persuasi itu seperti apa, Pak? Di buku paket halaman 100 berapa ini? 179. Ini bisa dikasih contoh. Misalnya kalau ini ya. Misalnya langsung saja ya. Kita harus menjaga jarak dengan orang yang sedang sakit. Nah, itu adalah contoh ajakan persuasi. Kalau misalnya Pak Yoga terlalu cepat, kalian sampaikan ya. Nanti Pak Yoga ulang. Atau ada pertanyaan, langsung disampaikan. Oke? Sambil menunggu pertanyaan, Pak Yoga lanjut membahas UKBM-nya. Silakan kalian tentukan jenis-jenis teks persuasi dengan menyelesaikan teka-teki silang di bawah ini. Jenis-jenis teks persuasi itu apa? Silakan kalian ketik di sini ya. Jenis teks persuasi. Di sini ada 4 jenis. Yang pertama politik, yang kedua pendidikan, yang ketiga advertensi atau iklan, yang terakhir adalah persuasi propaganda. Untuk lebih lengkapnya nanti kalian baca materinya di sini ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Lanjut ya. Ini Pak Yoga kasih contoh. Berarti jawabannya ini propaganda. Sudah 1. Tinggal 3. Nanti kalian cari. Terus setelah itu isikan di sini. Isikan kolomnya, isikan hasilnya di kolom ini. Oke. Ayo berlatih. Silakan baca teks 1, teks 2, teks 3, teks 4. Nah, ada 4 ya. Baca terus tentukan jenisnya apa. Tadi kan ada jenis politik, ada jenis pendidikan, iklan, dan propaganda. Silakan kalian tulis jenisnya saja. Oke. Ini yang terakhir, kegiatan belajar 3. Kalian baca teks A dan teks B. Terus diskusikan topiknya apa. Teks A topiknya apa, teks B topiknya apa. Terus tujuannya untuk apa. Misalnya teks A tujuannya untuk memberikan ajakan kepada pembaca tentang apa. Teks B tujuannya untuk apa. Untuk jenisnya, tadi ada 4, silakan kalian tulis. Misalnya jenis politik. Alasannya kenapa kok disebut persuasi politik. Oke. Kemudian
Bacalah teks Hari Sumpah Pemuda. Di sini ada ya, di buku paket Hari Sumpah Pemuda, halaman 181. Silakan kalian baca, lalu buatlah kesimpulan berdasarkan fakta atau pendapat penting yang terdapat dalam teks tersebut. Nah ini, cara menyimpulkan adalah kalian cari fakta atau pendapat penting per paragraf. Misalnya, ini ada berapa paragraf ya? Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 7 ini, kalian buat satu paragraf, boleh dua paragraf di sini. Jadi kayak menggabungkan fakta setiap paragrafnya. Contoh, paragraf pertama. Sekarang ini bangsa Indonesia ada di dalam suasana memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada setiap tanggal 28 Oktober. Suatu hari yang sangat bersejarah, bangsa Indonesia, khususnya dari golongan pemuda pada masa itu, tahun 1928 telah berhasil mewujudkan persatuan bangsa yang kemudian melahirkan ikrar bersama yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Kira-kira apa fakta atau boleh menggunakan istilah kalimat utama boleh. Itu lebih umum ya. Kalau dalam pembelajaran ini kan fakta atau pendapat penting. Nah, secara umum boleh kalimat utama. Kalimat utamanya mana? Kalimat utama itu bisa di awal, bisa di akhir. Bisa juga dari awal dan akhir, atau istilahnya paragraf campuran. Oke ya? Ada yang bisa? Kira-kira kalimat utamanya di awal, di akhir, atau di awal dan akhir? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Ayusa, Agnia, Hanna, kira-kira ada di mana kalimat utamanya? Halo? Farira? Kira-kira ada di mana? Awal, Pak. Di awal. Kita cek ya. Jangan pernah takut salah. Ya, jadi namanya belajar itu ya harus berani intinya. Banyak membaca dan berani. Di awal. Sekarang ini bangsa Indonesia ada di dalam suasana memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada setiap tanggal 18 Oktober. Itu ya. Karena kalimat setelahnya itu menjelaskan kalimat pertamanya. Oke. Lanjut membahas UKBM ya. Buatlah 5 kalimat persuasi dengan rangkaian kata-katamu sendiri berdasarkan teks Hari Sumpah Pemuda. Jadi kalian membuat 5 kalimat dari ini, dari contoh teks persuasi ini. Boleh misalnya kayak dimodifikasi. Contohnya. Jangan sampai api persatuan itu padam lantaran kita tenggelam dalam kemelut perselisihan atau terlena dalam menekuni kepentingan pribadi. Ini kamu bisa modifikasi misalnya, jangan sampai para pemuda saling bertengkar karena sesuatu yang remeh itu. Contohnya seperti itu. Nanti ditulis di sini. Ya? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke penutupan. Nah, di sini ada tabel refleksi. Silakan kalian centang. Mana yang menurut kalian sesuai dengan diri kalian sendiri? Dapatkah kalian mengidentifikasi tujuan dan ciri-ciri teks persuasi? Ya atau tidak? Jika tidak, silakan tanyakan Pak Yoga. Misalnya, Pak, saya belum paham caranya mengidentifikasi jenis-jenis. Misalnya tidak ya. Nanti kamu sampaikan ke Pak Yoga. Nanti dijelaskan di grup.
Intinya, jangan putus asa untuk mengulang lagi. Ya, bisa diisi nilai kalian secara objektif, ya, secara sesuai dengan fakta, jangan ditulis 100 atau ditulis 0. Sesuaikan dengan isian ini, sesuai dengan tabel refleksi dan juga mengerjakan tugas-tugas yang sudah ada di UKBM. Oke? Untuk pembahasannya sekian ya, kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya agak stop recordingnya ya.